Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada Bapak Trikuntoro selaku dosen mata kuliah statistik kelas kami, dan juga teman-teman yang sedang menonton presentasi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Hidayat dari Offering D3 13 MD. Di sini saya kebagian materi yaitu uji korelasi rank eksperimen dan uji tanda T. Ya, sebelum berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita bahas yaitu the rank correlation test. Pengujian korelasi urutan Spearman dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau data ordinal. Kedua variabel itu tidak memiliki distribusi normal dan kondisi varians tidak diketahui sama. Koefisien korelasi urutan Spearman disimbolkan dengan RS. Nomor 1. Jika RS sama dengan 1, berarti ada hubungan positif sempurna. Begitu sebaliknya, jika RS sama dengan min 1, ada hubungan negatif sempurna. Dan jika RS sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. Nah, koefisiensi korelasi Spearman RS dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan yaitu D merupakan selisih dari pasangan rank ke I dan N banyaknya pasangan rank. Untuk menghitung koefisiensi korelasi urutan Spearman dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi urutan. Jika ada nilai pengamatan yang sama, dihitung urutan rata-ratanya. Nomor 2, setiap pasangan urutan dihitung perbedaannya. Nomor 3, perbedaan setiap pasangan urutan tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya, kemudian dihitung nilai RS-nya. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian hipotesis RS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan distribusi T. Prosedur pengujiannya sebagai berikut. Nomor 1, menentukan formulasi hipotesis. HO tidak ada hubungannya atau antara urutan variabel yang satu dengan urutan dari variabel yang lainnya. H1 ada hubungannya antara urutan variabel yang satu dengan urutan dari variabel lainnya. Nomor 2, menentukan tarafnya alfa dan nilai PS pada tabel. Taraf nyata dan nilai PS tabel ditentukan sesuai dengan besarnya N. N kurang dari atau sama dengan 30. Nomor 3, menentukan kriteria pengujian. Apakah HO diterima apabila RS kurang dari PS alfa, atau HO ditolak apabila RS lebih dari atau sama dengan PS alfa. Lanjut ke nomor 4, itu menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik tersebut merupakan nilai RS itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Menyimpulkan apakah kita menolak atau menerima nilai H0 tersebut. Catatan, untuk sampel besar N lebih dari 10, nilai uji statistiknya dapat pula dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pengujiannya dapat satu sisi atau dua sisi. Nilai T tabel TA dengan derajat bebas dB sama dengan N-2. Lalu yang kedua kita masuk ke materi uji tanda atau sign test. Uji tanda digunakan untuk melihat apakah sesuatu berbeda dengan lainnya tanpa melihat beberapa besarnya perbedaan tersebut. Uji tanda menggunakan skala ordinal, yaitu skala yang mengandung urutan atau tingkatan dari subjek yang sama atau subjek yang dicocokkan. Menggunakan tanda positif plus apabila kejadiannya lebih baik dan negatif apabila kejadian lebih buruk pada antar pasangan, dan apabila tidak ada perbedaan diberi nilai 0 dan tidak dihitung sebagai sampel yang relevan. Definisi, uji tanda adalah uji untuk melihat adanya perbedaan dan bukan besarnya perbedaan serta didasarkan pada tanda positif dan negatif dari perbedaan antar pasangan data ordinal.
langkah-langkah dalam uji tanda. Nomor satu yaitu menentukan hipotesa. Hipotesa dapat disusun satu arah atau dua arah. Apabila H0 menggunakan tanda sama dengan berarti uji dua arah. Hipotesa mengandung tanda ketidaksamaan, kurang dari atau sama dengan, dan juga lebih dari atau sama dengan, menunjukkan uji satu arah. Hipotesa 0 atau H0 untuk uji tanda biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesa alternatif atau H1 menyatakan adanya perbedaan. Nah, nomor 2 yaitu memilih taraf nyata alfa. Taraf nyata merupakan tingkat toleransi terhadap kesalahan kita terhadap sampel. Taraf nyata bisa 1%, 5%, ataupun 10%, tergantung pada kepentingan dan ilmu. Biasanya dalam bidang ekonomi digunakan yaitu 5%. Selanjutnya nomor 3 yaitu menghitung frekuensi tanda. Dilakukan perhitungan untuk jumlah observasi yang relevan, yaitu observasi yang mempunyai tanda plus dan juga negatif, sedang yang nol tidak digunakan. Menentukan nilai R, yaitu jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, di mana jumlah R sama dengan N atau R kurang dari N. Nomor 4, menentukan probabilitas hasil sampel yang diobservasi. Mengetahui beberapa probabilitas suatu kejadian dari N sampel observasi yang relevan dengan R kejadian secara bersamaan, nilai R biasanya dipilihkan berdasarkan tanda positif atau negatif yang paling kecil dari N observasi yang relevan. Menentukan probabilitas hasil sampel dapat menggunakan tabel probabilitas binomal atau dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Apakah kita bisa menerima H0 apabila A kurang dari probabilitas hasil sampel dan menolak H0 atau menerima H1 apabila A lebih dari atau sama dengan probabilitas hasil sampel. Lalu masuk ke nomor 3 yaitu pembahasan dan juga contoh-contoh soal. Soal yaitu berikut ini data mengenai hubungan antar nilai matematika dan nilai statistika dari 10 orang mahasiswa. Kita disuruh untuk menghitung RS-nya. Datanya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita harus membuat tabel seperti berikut ini. Dalam tabel tersebut terdapat nilai M dan juga nilai S yang merupakan yaitu nilai matematika dan juga nilai statistika setiap siswa. Dalam variabel X tersebut terdapat masing-masing nilai dari setiap mahasiswa. Nah, seperti kita ambil contohnya yaitu mahasiswa nomor 6 yaitu dengan nilai X 60. Nah, untuk menentukan urutannya karena 60 merupakan angka terkecil dari nilai matematika dari mahasiswa tersebut, maka urutan dari 60 tersebut adalah berada pada urutan nomor 1. Nah, begitu juga untuk variabel Y dalam nilai statistika. Menghitungnya sama dengan nilai M tersebut. Nah, selanjutnya kita menghitung D-nya. D-nya yaitu variabel X tersebut dikurangi variabel Y. Seperti kita ambil contoh, X-nya mahasiswa 1, X-nya 82. Nah, 82 ini dikurangi 79, hasilnya 2. Untuk menghitung D kuadrat, kita hanya tinggal mengkuadratkan D-nya tadi. Contohnya, 2 itu kita kuadratkan, 2 kuadrat yaitu 4. Nah, lalu D kuadrat tersebut kita jumlahkan semuanya dan hasilnya yaitu sigma D kuadrat 22. Lalu selanjutnya yaitu kita menghitung RS-nya. Nah, berdasarkan analisis dari tabel yang kita buat tadi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita mendapat nilai RS yaitu 0,867. Dengan menggunakan data di atas, ujilah apakah ada korelasi positif yang nyata antara nilai matematika dan nilai statistika mahasiswa dengan alfa 5%. Yang pertama langkah-langkah yaitu 1. Menentukan formulasi hipotesis. H0 sama dengan RS sama dengan 0. Tidak ada hubungan antara nilai matematika dengan statistika. Jika H1RS lebih dari 0, ada hubungan antara nilai matematika dengan statistika. Nomor 2, menentukan tarafnya
A dan PS tabel. Kita mendapatkan A yaitu 5% atau sama dengan 0,05 dengan N sama dengan 10. Lalu PS 0,05 sama dengan 0,564. Dapat dilihat tabel nilai kritis untuk Spearman. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. HO diterima apabila RS kurang dari atau sama dengan PS. A yang memiliki nilai 0,5064. Begitu sebaliknya, HA0 ditolak apabila RS lebih dari atau sama dengan PSA yang memiliki nilai 0,564. Nah, nomor 4 yaitu kita harus mencari nilai uji statistik, yaitu RS atau sama dengan Rn yang memiliki nilai 0,867. Dan yang terakhir kita harus menyimpulkannya. Karena RS yang memiliki nilai 0,867 lebih dari PS 0,05 yang bernilai 0,564 sehingga H0 ditolak. Jadi ada hubungan positif yang nyata antara nilai matematika dan statistika. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.